Perkenalkan, nama saya Rafael Lauren Willing dengan NIM 2024-31085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi Metrek, yaitu aplikasi monitoring kesehatan harian berbasis Android. Dan presentasi ini ditujukan kepada Rumah Sakit Mitra Kasih. Kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa pemantauan kesehatan pasien di luar rumah sakit itu masih terbatas. Nah, pasien itu sering tidak mencatat kondisi kesehatan mereka secara rutin. Dan tenaga medis itu membutuhkan data kesehatan yang akurat dan real-time dari para pasien. Sehingga diperlukan solusi digital yang terintegrasi dan mudah untuk digunakan. Nah, apa sih itu Metrek? Nah, Metrek ini adalah sebuah aplikasi monitoring kesehatan harian berbasis Android mobile yang bertujuan untuk membantu pasien dalam pencatatan data kesehatan secara mandiri, sekaligus memberikan akses bagi tenaga medis untuk memantau kondisi dari pasien secara real time. Nah, ini adalah solusi yang ditawarkan dari aplikasi Metrek ini. Yang pertama itu sebagai aplikasi Android untuk monitoring kesehatan harian. Yang kedua, pasien itu dapat mencatat kesehatan mereka secara mandiri. Dan yang ketiga, data dapat tersimpan di server rumah sakit. Dan yang keempat, itu tenaga medis dapat memantau kondisi pasien secara real time. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyek aplikasi Metrek ini ya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk menyediakan sistem monitoring kesehatan jarak jauh yang efisien. Dan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama sebagai pencatatan data kesehatan harian, dan yang kedua dashboard pemantauan tenaga medis, dan yang ketiga grafik laporan dan pengingat secara otomatis. Nah, untuk fitur utama dari aplikasi Metrek ini itu ada 5. Yang pertama itu input data kesehatan, yang kedua dashboard pemantauan tenaga medis, yang ketiga grafik dan laporan secara otomatis, yang keempat pengingat konsumsi obat dan jadwal kontrol untuk pasien, dan yang kelima autentikasi dan keamanan data. Nah, kemudian untuk arsitektur sistem dari aplikasi Metrek ini, itu untuk lapisan sistemnya ada client server, itu aplikasi Android bagi pasien, dan application layer, yaitu REST API dan backend server. Kemudian ada data layer, itu sebagai database kesehatan pasien menggunakan cloud private ya. Nah, untuk alur datanya itu sendiri, itu dapat dimulai dari pasien, kemudian masuk menggunakan aplikasi Android, kemudian dia ke REST API, dan yang terakhir dia akan ke database dari rumah sakit. Nah, kalau dari tenaga medis itu dimulai dari tenaga medis, masuk ke dashboard, kemudian dia ke REST API, dan yang terakhir dia akan ke database rumah sakit. Nah, untuk keluaran proyek ini sendiri itu ada 4. Yang pertama, untuk keluaran pertama yaitu aplikasi Metrek versi Android yang dapat diinstal dan digunakan oleh pasien serta tenaga medis dari rumah sakit. Yang kedua, itu ada dashboard berbasis web untuk tenaga medis sebagai pusat pemantauan data dari pasien. Yang ketiga, ada dokumentasi teknis sistem yang meliputi rancangan arsitektur, diagram alur data, dan panduan penggunaan. Nah, yang keempat itu ada laporan hasil pengujian sistem dan dokumentasi evaluasi implementasi dari aplikasinya. Nah, yang terakhir itu ada eh, materi pelatihan bagi tenaga medis dan administrator dari rumah sakit untuk memastikan
pemanfaatan sistem ini secara optimal. Nah, untuk timeline proyeknya ini ada 14 aktivitas dan yang dimana masing-masing dari aktivitas ini memiliki subaktivitas. Lalu untuk total dari seluruh durasi aktivitas ini berjumlah 80 hari kerja ya. Nah, kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu ada pertemuan awal proyek atau initial meeting, yang dimana ini ada untuk subaktivitasnya itu pertemuan awal dengan pihak rumah sakit, penjelasan awal tujuan dan ruang lingkup proyek, pengumpulan ekspektasi awal stakeholder, identifikasi batasan dan risiko awal, dan penentuan PIC dari kedua pihak. Nah, untuk durasinya ini berdurasi selama 3 hari, tanpa harus melewati prasyarat apapun. Yang kedua itu ada administrasi dan kick-off proyek, di mana untuk subaktivitasnya sendiri itu ada penyusunan dokumen administrasi proyek, finalisasi ruang lingkup milestone dan timeline, kick-off meeting resmi, penetapan struktur tim dan jalur komunikasi, serta penyelarasan deliverable proyek, yang dimana berdurasi 3 hari dan harus melewati prasyarat aktivitas yang pertama baru bisa dilakukan untuk aktivitas yang kedua ini. Nah, untuk aktivitas yang ketiga itu ada analisis kebutuhan sistem, yang dimana subaktivitasnya itu ada 4, yaitu ada wawancara tenaga medis dan pasien, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, analisis alur kerja medis atau workflow, dan penyusunan dokumen SRS. Yang dimana untuk durasi dari aktivitas ketiga ini berdurasi 8 hari dan harus melewati prasyarat aktivitas yang kedua baru bisa dilaksanakan untuk aktivitas yang ketiga ini. Nah, untuk aktivitas yang keempat itu ada survei infrastruktur dan penyiapan lingkungan pengembangan, yang dimana dapat dilihat di sini ada subaktivitasnya yang berjumlah 4 subaktivitas, dan untuk durasinya yaitu ada 5 hari, dan harus melewati prasyarat yang aktivitas yang kedua, baru bisa dilakukan. Nah, untuk aktivitas yang kelima itu ada perancangan arsitektur sistem dan database. Dapat dilihat juga untuk subaktivitasnya yang dilakukan berdurasi selama 8 hari dan harus melewati prasyarat aktivitas yang ketiga. Kemudian yang keenam itu ada desain UI UX aplikasi dan dashboard medis. Nah, ini juga dapat dilihat untuk subaktivitasnya. Ini berdurasi 6 hari dengan prasyarat harus melewati prasyarat yang ketiga. Kemudian ada yang ketujuh itu ada pengembangan back-end API dan database. Untuk aktivitasnya juga dapat dilihat, ini berdurasi 10 hari dan harus melewati prasyarat aktivitas yang keempat, yaitu survei infrastruktur. Dan yang kelima itu ada perancangan arsitektur sistem dan database, baru ini bisa dilakukan atau dilaksanakan untuk aktivitas yang ketujuh ini. Nah, untuk aktivitas yang ke-8 ini ada pengembangan aplikasi Android, yaitu Metrek Mobile yang bisa digunakan di HP Android. Nah, untuk subaktivitasnya juga terdiri dari 5 subaktivitas, yang dimana berdurasi 10 hari dan harus melewati prasyarat aktivitas ke-6 dan ke-7 baru bisa dilaksanakan untuk aktivitas ke-8 ini. Dan yang ke-9 itu ada pengembangan dashboard web tenaga medis. Sini untuk subaktivitasnya juga dapat dilihat, ini berdurasi 7 hari dan harus memenuhi prasyarat yang ke-5 dan ke-7. Kemudian untuk integrasi sistem aktivitas yang ke-10 ini juga dapat dilihat untuk setiap subaktivitas. Ini berdurasi 6 hari dan harus melewati aktivitas ke-8 dan ke-9. Nah, kemudian untuk pengujian sistem aktivitas yang ke-11 juga dapat dilihat
Ini berdurasi 6 hari dan harus melewati aktivitas yang ke-10. Kemudian untuk aktivitas yang ke-12 yaitu implementasi server dan deployment system. Ini harus melewati persyarat aktivitas yang ke-11 dan ini juga berdurasi selama 3 hari. Kemudian untuk aktivitas yang ke-13 ini pelatihan tenaga medis dan uji coba operasional yang dimana ini berdurasi selama 3 hari dan harus memenuhi persyarat yang ke-12. Dan yang ke-14 aktivitas yang terakhir itu launching dan closing proyek yang dimana terdiri dari 3 subaktivitas berdurasi selama 2 hari dan harus memenuhi persyarat aktivitas yang ke-13 baru bisa dilaksanakan. Oke, selanjutnya itu ada tim proyeknya. Nah, untuk tim proyek ini untuk pembangunan aplikasi Metrek ini terdiri dari 5 orang. Nah, yang pertama itu ada project manager, yaitu saya sendiri ya, atau bisa disebut pimpinan proyek. Nah, dan yang kedua ini ada sistem analis berjumlah 1 orang dan back-end developer juga 1 orang dan mobile developer juga 1 orang. Kemudian untuk UI UX designer ini sekaligus tester ini juga berjumlah 1 orang. Oke, ini lanjut untuk estimasi anggaran proyek pembangunan aplikasi Metrek ini dapat dilihat untuk biayanya ini terbagi menjadi 2. Nah, ada biaya personil dan biaya non-personil. Nah, untuk biaya personilnya sendiri ini ada 5, karena tadi untuk anggotanya itu ada 5. Di sini meliputi project manager, system analyst, backend developer, mobile developer, dan UI UX designer. Dan untuk satuannya ini per orangnya akan dibayar per 3 bulan. Jadi untuk per 3 bulan semenjak dari proyek yang dimulai, maka akan dibayar sebesar harga satuan mereka yaitu 20 juta, 20 juta, dan 18 juta untuk masing-masing dari personil. Kemudian untuk subtotal biaya personil ini itu dapat dilihat yaitu 100 juta rupiah. Jadi untuk 100 juta rupiah ini untuk 5 orang dari anggota tim ya. Kemudian untuk biaya non personilnya ini meliputi seperti server domain dan cloud storage, biaya untuk pengujian sistem dan debugging, pelatihan dan promosi aplikasi, peralatan dan jaringan pendukung, biaya operasional proyek saat itu berjalan, kemudian ada biaya cadangan risiko untuk antisipasi proses dalam setiap proses dari berjalannya pembuatan aplikasi ini. Jika ada sesuatu maka kita bisa menggunakan biaya dari cadangan risiko ini. Dan untuk satuannya itu berbentuk dalam paket dan untuk harga satuannya itu per kuantitinya itu berbeda-beda. Dapat dilihat sini untuk server domain dan cloud storage itu sebesar 10 juta rupiah dan pengujian sistem dan debugging ini 8 juta, pelatihan dan promosi aplikasi itu 7 juta, peralatan dan jaringan pendukung itu 7 juta, dan biaya operasional proyek itu 8 juta, dan untuk cadangannya itu ada 7.320.000 rupiah. Nah, untuk subtotal dari biaya non-personel ini itu sebesar 47.320.000 rupiah. Nah, untuk total dari kedua biaya personil dan non-personel ini berjumlah 147.320.000 rupiah. Dan untuk pajaknya itu sebesar 12%, itu dengan total 17.678.400. Nah, dari semua itu kemudian ditotalkan hingga mendapat 164.998.400 rupiah. Nah, dari
estimasi anggaran proyek ini juga terdapat untuk termin pembayarannya. Dapat dilihat di bawah ini, termin yang pertama itu setelah kontrak, itu sebesar 30%. Untuk termin kedua itu setelah tahap pengembangan, yaitu sebesar 40%. Dan termin yang ketiga itu setelah implementasi sistem sebesar 20%. Dan setelah maintenance dan evaluasi akhir itu sebesar 10%. Oke, kita masuk ke manajemen resiko dan mitigasi. Nah, untuk resiko utama itu ada bug atau error sistem. Nah, dampaknya itu dapat terjadi gangguan layanan. Namun untuk mitigasinya, yaitu yang dilakukan adalah testing berkala dan debugging. Kemudian resiko yang kedua itu ada kebocoran data pasien. Nah, dampaknya itu terjadi pelanggaran privasi, yang dimana untuk mitigasinya ini kita akan melakukan enkripsi data dan SSL. Nah, untuk risiko yang ketiga itu ada keterlambatan jadwal yang berdampak misalnya proyek molor. Nah, untuk mitigasinya itu kita akan melakukan monitoring timeline mingguan. Resiko yang terakhir itu ada kurang komunikasi yang akan berdampak pada salah kebutuhan sistem. Dan untuk mitigasinya itu akan diadakan rapat secara rutin dan dokumentasi dari rapat tersebut. Oke, untuk kesimpulannya, jadi aplikasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya keterbatasan pemantauan pasien di luar rumah sakit, serta kebutuhan akan data medis yang akurat dan real-time bagi tenaga medis. Nah, melalui kerjasama antara developer sebagai tim pengembang atau tim saya dan pihak dari rumah sakit sebagai pemesan, nah proyek ini dapat diharapkan itu dapat yang pertama meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit melalui sistem digital. Yang kedua, menyediakan sarana pemantauan pasien secara daring dan berkesinambungan. Dan yang ketiga itu mendorong penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital di bidang kesehatan. Oke, sekian untuk presentasi dari saya mengenai aplikasi Metrek ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.